Yo 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 yo, what is up guys? What is up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Koko Dugo. Oke guys, gimana guys? Did you guys miss me? Did you guys miss me? Kalian merindukan gua? Oh my god. Ya. Yeah. Sorry guys ya, gue jadi di sini lebih fokus terhadap pembuatan konten gue di channel gue yang baru, sehingga gue jarang-jarang upload di konten gue yang di channel gue yang ini. Tetapi jika ada sesuatu yang ingin gue bahas, pasti akan gue kembali ke channel ini ya. Dan kalau seingat gue yang terakhir itu adalah gue review terakhir dari videonya Mr. Godfather itu. Ada beberapa video yang belum gue review, seperti normalisasi VTube batal karena leader spesialis penyebar hoax. Itu banyak yang komen di kolom komentar gue di konten gue yang sebelumnya bahwa sekarang saganya udah bukan saga VTube lagi kok. Sekarang saganya adalah saga Pak Chandra Teja versus Dema Hendrik Immanuel. Iya sih, makanya dari itu, karena tidak membahas masalah VTube, karena membahas masalah saga Chandra Teja versus Dema Hendrik Immanuel, gue tidak perlu membuat konten gitu. Jadi ya kalian nonton saja lah ya dari kontennya mereka berdua gimana saganya. Lalu ada juga ada juga video selanjutnya yang gua belum sempat review juga, yaitu Kore Snack Video dapat izin pemain VTube tambah kejang gitu ya. Nah itu gue ucapkan congratulations for Snack Video. As I said before, seperti yang pernah gue katakan sebelumnya juga di konten gue, bahwa Snack Video akan lebih mudah dilegalkan karena bener-bener aplikasinya tuh secara kasat mata aja kalau kita lihat guys, itu benar-benar aplikasi yang sangat berbeda dengan VTube ya, malah lebih mirip seperti TikTok, bukan TikTok ya, tapi TikTok aslinya gitu. Jadi akan sangat lebih mudah dilegalkan karena hanya terpaut masalah perizinan, dan ternyata perizinan sudah diurus dalam waktu yang cepat. Nice job untuk manajemen dari Snack Video, dan welcome to Indonesia ya. Jadi tidak ada yang perlu dibahas lagi dari itu. Selanjutnya ada konten, yaitu VTube terancam bubar, para leader saling berperang. Nah ini menarik guys, ini udah pernah gue bahas juga di video gue yang sebelumnya gitu ya, di konten gue yang sebelumnya, bahwa leader itu selalu menyebut dirinya adalah perpanjangan tangan dari manajemen. Oke. Nah, seharusnya leader VTube itu kalau dia sebagai perpanjangan tangan dari manajemen, menyampaikan apa yang manajemen ingin infokan. Jadi hanya menyampaikan informasi-informasi yang legit, yang dapat dipercaya, yang mana itu berasal dari manajemen, dan itu disampaikan ke member-membernya. Oke. Tetapi yang terjadi sekarang nampaknya adalah para leader itu dengan pendapat masing-masing ya, itu akhirnya membuat masing-masing kubu. Jadinya ada kubu si A, kubu si B, kubu si C ya. Dan akhirnya para leader ini saling menjatuhkan satu sama lain, seperti unsubscribe itu channel leader itu, jangan pernah ikutin lagi channel leader itu, dan lain-lain itu. Nah, ini di sini menarik bahwa usaha VTube dalam menertibkan anggotanya, jangankan membernya, menertibkan leadernya, gagal, gue katakan di sini ya. Dan ini PR besar untuk manajemen VTube. Seharusnya mereka sebelum menertibkan member mereka seharusnya lebih dahulu bisa menertibkan leadernya. Karena kalau terjadi perpecahan di leader, itu sungguh menciptakan citra yang sangat buruk bagi masyarakat dan seluruh member VTube. Ini adalah PR dari manajemen VTube.
Jadi nampak sekali leader mulai nggak solid. Karena ya itu lagi gue katakan. Karena dari awal mereka salahnya kalau di mata gue melihat adalah masing-masing leader jalan sendiri-sendiri dengan memiliki pandangan sendiri-sendiri, opini masing-masing dari para leader yang mereka ajarkan kepada grupnya masing-masing. Tanpa sebenarnya mestinya yang seharusnya leader-leader itu adalah tetap berpacu pada apa yang disampaikan oleh manajemen. Ini apakah salah leadernya? Bisa jadi, bisa juga salah manajemennya. Karena manajemen mungkin selama ini tidak pernah memberikan satu visi atau satu misi kepada leader. Sehingga leader akhirnya memiliki visi dan masing-masing yang akhirnya disampaikan ke masing-masing membernya dan masing-masing, jadi tercipta masing-masing grup sendiri ya. Jadi entah ini salah siapa, tapi gua hanya menilai dari luar saja guys. Tentunya kita di sini harus mendukung, kalau jika kalian sebagai seorang VTubers tetap mendukung agar pembenahan total di manajemen VTube khususnya. Banyak hal-hal di luar dari kemarin yang 5 poin yang dianjurkan oleh SWI ya. Ternyata ada juga PR-PR lain di luar 5 poin itu, ya ini menertibkan leader, bukan hanya menertibkan membernya gitu. Lalu di konten Mr. Godfather yang terakhir yaitu VTube 3.0 cuma bayar Rp280 sampai Rp875 saja per misi. Per mission maksudnya gitu ya. Jadi menurut Mr. Godfather di situ adalah nanti VTube 3.0 yang baru hanya membayar segitu gitu nilainya. Jadi VP kalian tuh buyar janji-janji dari manajemen yang dulu katanya di VTube 3.0 akan melipat gandakan VP-nya, nggak tahu jadi berapa kali lipat. Ternyata jadinya hanya tinggal 280 perak sampai 875 perak. Tetapi jangan khawatir guys, karena ini adalah info dari ini baru persepsi atau info yang berasal dari pandangan Mr. Godfather. Sedangkan kenyataannya nanti adalah setelah VTube 3.0 keluar, baru kalian bisa tahu berapa sebenarnya nilai VP dari VTube. Oke. Namun amat disayangkan yaitu gini, dalam usahanya VTube untuk menjadi legal ya, kan sebelumnya ilegal, dan gue setuju sekali. Gue sudah berkali-kali ikut apa arahan SWI dan juga di konten-konten gue sebelumnya bahwa VTube itu memang ilegal, tidak perlu kita sangkal lagi bahwa memang VTube ilegal, dan namun sekarang lagi dalam usaha untuk normalisasi agar menjadi legal dalam usahanya ya. Oke. Nah, yang sangat disayangkan adalah kenapa selalu para haters termasuk Mr. Godfather juga di dalamnya ya, selalu dalam usahanya nih, VTube dalam usahanya menjadi legal tetapi masih terus dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif gitu. Itu amat disayangkan aja sih, amat disayangkan. Seperti misalkan ada suatu pendapat dari Mr. Godfather di dalam kontennya yang terakhir itu ada karikatur Jack Boy yang lagi didoa-doakan, atau ada juga disebut ulang tahunnya Charles Ponzi kan bulan Maret, jadi ini seperti ingin menyambut, VTube itu mau menyambut ulang tahunnya Charles Ponzi. Ini sesuatu yang dihubungkan dengan sesuatu yang negatif, padahal sudah berusaha ya, VTube lagi sedang berusaha ya untuk melakukan normalisasi menuju legal. Ibaratnya gini, seharusnya kita harus mendukung guys, mendukung usaha VTube menjadi legal. Karena kenapa? Sebelumnya memang ilegal. Itu gue selalu menyamakan VTube itu sebagai seorang anak yang nakal dan badung. Kan melawan tuh ya, melawan dari kebijakan. Seperti anak yang nakal dan badung ya. Seharusnya sebagai orang yang positif atau orang tua yang mendidik, pada saat anak berusaha untuk menjadi lebih baik, di sini VTube berusaha untuk menjadi legal kan, usahanya dari ilegal menuju legal gitu. Dalam usahanya seharusnya didukung. Kalian sebagai orang tua kalau punya anak yang nakal,
tentu dalam usahanya agar anak itu komitmen nih, kita mau menjadi baik, aku mau menjadi baik nih Pak, ya kan, gitu, didukung ya. Jadi setiap misalkan dalam prosesnya menuju anak itu menjadi baik, mungkin masih ada dalam prosesnya anak nakal itu yang menjadi baik, mungkin masih ada kenakalan lagi yang diulangi, tapi nggak separah yang dulu mungkin gitu, dalam prosesnya ya. Nah, yang dilakukan adalah sebagai orang tua ya, itu seharusnya adalah terus mengingatkan, terus mendukung gimana caranya agar anak itu menjadi lebih baik, bukan lagi menyalah-nyalahkan terus, memberikan semua yang negatif, gimana nanti anak itu bisa menjadi seorang anak yang baik. Anak itu akan terus menjadi anak yang nakal gitu ya guys ya. Ya itu menurut pandangan gue, kalian setuju apa enggak? Silahkan kalian komen ya. Jadi untuk para haters dan untuk para VTubers ya, coba buka pikiran kalian, jangan karena Anda seorang haters Anda sangat membenci sehingga berbagai macam opini yang positif akhirnya dinegatif-negatifkan, atau Anda sebagai seorang lovers atau sebagai VTubers akhirnya berbagai opini-opini yang negatif berusaha dipositifkan. Jangan. Kita harus menjadi pintar, ingat, be smart ya, tujuannya kita adalah menjadi pintar. Jadi di sini kita harus menjadi orang yang bijaksana lah gitu ya. Jadi sebagai haters dan sebagai VTubers selalu berusaha menjadi yang positif untuk mendukung sesuatu yang dalam usahanya ingin menjadi lebih baik ya. Memang iya diakuin sih, memang VTube memang nakal dulu deh, badung deh, ilegal ya, udah dihukum lah sama SWI ya kan, bahwa diblokir dan segala macam tuh ibarat udah disetrap, orang bilang udah disetrap. Oke. Nah, dalam usahanya menuju menjadi legal, tolong dukungannya, baik itu dari VTubers maupun dari haters, mohon dukungannya ya. Itu. Kalau semakin malah diingatkan lagi kesalahannya, wah ini makin apa tuh cara Ponzi, sama ulang tahunnya sama ini. Gimana tuh anak mau jadi bisa lebih baik dalam usahanya, terus dijelek-jelekan terus gitu aja ya. Oke. Nah, jadi di dalam kontennya juga yang terakhir, yaitu nih ada hal menarik yang mau gue bahas buat kalian. Kita tapi harus buka pikiran dulu ya, untuk haters yang mendengarkan hal konten gue ini ya, tentu harus coba buka hati kalian dulu untuk dengar. Nanti kalau kalian mau komen, misalkan apakah ada yang salah atau ada yang nggak setuju, silahkan kalian komen aja gitu ya. Tapi coba buka hati dan pikiran kalian dulu, ada sesuatu yang ingin gue sampaikan. Di dalam kontennya itu ada juga Mr. Godfather menyinggung juga kalau dulu para VTubers menonton iklan ya, sekarang malah disuruh memasarkan iklan, disuruh pasang iklan untuk UMKM dan lain-lain. Apa itu gitu kan? Dari situ gue nilai, di situ kan perusahaan bisa mendapatkan omset, bisa mendapatkan uang justru dengan perusahaan memasang tarif iklan ya. Tarif iklan yang baik itu banner ataupun video, ada tarifnya masing-masing. Di situ usaha perusahaan untuk mendapatkan omset, dan dari omset itu nanti perusahaan diharapkan mampu membayar VP anggotanya. Ya dong, selama ini kan yang membayarkan antara member dan member tidak boleh ya kan, dan perusahaan berusaha untuk mengikuti arahan SWI untuk perusahaan memiliki omset dan mampu membayar VP anggotanya. Artinya ini kan tujuannya perusahaan sekarang yang belakangan ini sering kita dengar dan sering digadang-gadang oleh para leader, bahwa kok sekarang kenapa ya VTube kok sekarang lagi sering memasarkan untuk masang iklan untuk UMKM dan gencar banget gitu ya. Ini usaha untuk perusahaan nantinya mendapatkan omset dan nanti mampu membayar VP anggotanya. Oke. Nah, seperti gue bilang juga, perubahan bisnis VTube yang baru, kan gue udah bilang dari 2.0 ke 3.0 juga pernah gue bahas bahwa ini akan ada sesuatu yang baru dan bener-bener wajah baru.
Salah satunya adalah seperti itu, ya. Mungkin ini adalah salah satunya. Kita juga belum tahu karena 3.0 belum keluar, tetapi mungkin dari apa yang sudah dikatakan oleh para leader, dan juga termasuk jika kalian lihat di akun resminya official ya dari VTube, baik itu di Facebook ataupun Instagram dan lain-lain. Gue lihatnya di Instagram ya. Di situ yang terbaru juga ada paket-paket untuk memasarkan iklan. Dan ada bonus-bonusnya, bahkan sekarang harga iklannya sudah dipotong separuh dengan jam tayangnya yang 2 kali lipat. Jadi ada keunggulan masing-masing. Dan juga kita mengetahui berarti di VTube 3.0 shopping voucher bisa dipakai untuk apa? Ya, ternyata itu adalah untuk diskon nanti pada saat siapapun yang ingin memasangkan iklan, ya, memasangkan iklan di sana dapat diskon menggunakan shopping voucher, ya. Itu infonya yang terkini dan didapat resmi dari official VTube, ya. Nah, perubahan bisnis ini ya, yang dari VTube yang lama menuju yang baru, ini adalah langkah yang positif, guys. Ini usaha untuk mematuhi apa yang selama ini dianjurkan oleh SWI. Salah satunya adalah supaya perusahaan memiliki omset dan mampu membayar VP anggotanya, ya. Nah, entah kenapa dalam usahanya yang menjadi positif ini, kenapa masih dijelek-jelekan, kenapa masih dihina-hina. Wah, bisnisnya sekarang berubah, syukurin lu dan lain-lain. Ya memang bisnisnya pasti berubah, kan udah pernah gue kasih tahu 2.0 ke 3.0 totally is really different, ya. Pasti akan banyak perubahan di mana VTube akan berberes, ya. Dan apakah nantinya bentuknya MLM, apakah bentuknya seperti apa, ya kita nantikan aja. Kalau benar-benar berubah, ya udah. Tujuannya kan untuk dapat dilegalkan, dinormalisasi dan mematuhi SWI menjadi anak yang lebih baik, gitu guys. Seharusnya kita dukung, bukannya dihina-hina lagi, seharusnya, ya. Tetapi ya haters ya, gue nggak bisa menyalahkan ya, namanya haters gitu kan. Gue udah pernah bilang tadi gue bilang juga bahwa kalau haters kadang-kadang yang positif pun akan terus di negatifkan, ya. Yang terlalu cinta juga, lovers, YouTubers, kadang-kadang yang negatif malah di positif-positifkan, itu nggak baik. Dua-duanya tidak baik gitu ya. Jadi yang baik itu adalah kita harus selalu berpikiran positif. Kita melihat suatu usaha yang menuju arah ke lebih baik, ya udah kita dukung gitu ya. Oke. Lalu yang menarik nih, di konten Mr. Godfather juga mengatakan itu menyamakan paket-paket dari beriklan di VTube dibandingkan dengan yang ada di YouTube, dan bahkan mengatakan dengan harga yang sama bisa mendapatkan 4 kali lipat jam tayang di YouTube dibanding di VTube. Jadi menurut Mr. Godfather is not worth it, nggak worth it lah untuk memasang iklan di VTube. Kembali lagi gini guys ya, setiap perusahaan itu berhak untuk menaruh harga berapapun. Berhak, tergantung nanti si perusahaannya mau beriklan, apakah dia mau beriklan di sana atau enggak, ya terserah. Dengan mereka melihat oke, harga YouTube lebih murah, ya silahkan di YouTube, nggak memaksa mereka untuk beriklan di VTube. Tetapi ini ada satu hal menarik, kenapa perusahaan mau beriklan di VTube. Gue sampaikan ke kalian. Oke? Dengarkan ini semua untuk VTubers, lovers, dan haters. Oke? Memang di YouTube itu, misalkan harganya itu seperti yang disebutkan oleh Mr. Godfather, itu dengan harga yang sama bisa mendapatkan 4 kali lipat tayangan lebih daripada di VTube iklannya. Oke? Dan juga YouTube sudah melakukan profiling yang dimana dikatakan Mr. Godfather, jika nanti seorang yang menjual jilbab tidak mungkin iklannya keluar di penonton yang pria, contohnya seperti itu dan lain-lain. Itu namanya profiling. Oke? Di VTube juga sebenarnya sudah ada. Kalau kalian nonton lagi konten gue yang sebelumnya, VTube juga sudah membedakan antara pria dan wanita. Jadi pemasang iklan di situ bisa
menyetel yang dituju itu pria atau wanita, untuk di daerah mana dan usia berapa. Sebenarnya udah bisa dari VTube sebelum diblokir dulu. Kalian nonton lagi di konten gue yang sebelumnya, dimana gue mempertunjukkan cara pasang iklan di VTube. Oke, itu satu dulu. Oke, memang. Namun sekarang gue tanya guys, walaupun YouTube sudah melakukan profiling, ya, profiling yang tadi dibilang bahwa jual jilbab tidak bisa ke pria atau tidak bisa nanti ke orang yang beragama Kristen dan lain-lain, tidak muncul iklannya di YouTube mereka. Oke, muncul nih di wanita, di penonton wanita dan juga penontonnya muslim, contohnya gitu ya, contohnya. Oke, muncul nih iklan jilbabnya. Oke, berapa banyak dari kalian yang nonton iklan tersebut dengan sungguh-sungguh tanpa di skip di YouTube ya? Berapa banyak? Sekarang gue tanya. 10 banding 1, 20 banding 1, 50 banding 1, gue bisa katakan 100 banding 1 orang yang benar-benar nonton iklannya habis tanpa di skip. Kecuali iklan yang bisa di skip ya. Iklan yang tidak boleh di skip, kan ada kan di YouTube juga iklan tidak boleh di skip gitu. Tetapi kalau iklan yang boleh di skip, itu yang nonton berapa? Gue bisa kasih tahu kalian itu ya oke lah, sebagus-bagusnya 20 banding 1 lah. Serius. Gue pribadi nonton di YouTube, gue hanya menonton iklan yaitu kalau munculnya adalah cuplikan film karena gue suka film ya. Terus ya iklan Netflix juga gue nonton, atau biasa ada juga iklan yang gue nggak skip itu adalah kalau misalkan ada artis nyanyi gitu. Walaupun artisnya itu artis nggak band atau artis yang tidak terkenal, tetapi kalau gue dengerin di awal gue suka lagunya, gue akan dengerin sampai habis tanpa skip iklan. Oke, itu yang pertama. Oke. Nah, berbeda dengan di VTube ya. VTube, siapapun kalian itu harus nonton iklan. Oke, menurut kalian atau menurut Mr. Godfather mungkin profilingnya tidak sedetail dengan YouTube ya. Mungkin tidak sedetail dengan YouTube. Tetapi di VTube itu iklan wajib ditonton. Nah, ini menarik guys. Ini menarik ini. Jadi walaupun seseorang membayar untuk memasang iklan di YouTube ataupun VTube, memang di YouTube dapat jam tayangnya 4 kali lipat. Tetapi perbandingan yang nonton mungkin 10 banding 1 lah, paling bagus banget itu 10 banding 1 yang nonton sampai habis iklannya. Betul, tanpa di skip ya. Sedangkan kalau di VTube itu semua wajib nonton. Terlepas dari VTube itu kita akuin bahwa oke, itu anaknya nakal dan ilegal dan lain-lain. Terlepas dari hal-hal itu, VTube sudah membuat terobosan baru dalam dunia digital advertising yang mana memaksa seseorang untuk menonton iklan yang mana sebelumnya orang tidak pernah mau untuk nonton iklan. Iya dong, kalian nggak pernah mau. Dulu mah ada iklan di TV aja juga kita gunakan untuk apa coba dulu? Kalau gue gunakan kalau nonton iklan itu adalah gue gunakan untuk kencing di toilet, ngambil cemilan ya. Soalnya pas lagi nonton film seru kan kita nggak sempat ke toilet nih, nggak sempat ambil cemilan dan lain-lain. Pada saat iklan gue gunakan itu, yang malah iklannya jadi nggak ditonton kan gitu ya. Jadi kurang lebih pengertiannya seperti itu guys. Gue ada satu kata-kata yang menarik dari bro gue sesama VTubers, Bro Ferry punya. Jadi beberapa hari yang lalu gue sempat minta nomor WA-nya, terus akhirnya kita saling kontak, kita ngobrol guys. Jadi gue dan Ferry punya waktu itu ngobrol. Oke, ada satu kata-kata yang gue inget
sampai sekarang dari Bro Ferikunya waktu kita ngobrol di WA, bro. Oke, itu adalah kata-katanya. Beliau mengatakan bahwa, bro, kalau VTube nanti tutup, anggap aja deh VTube tutup, ya, anggap aja gitu, menutup kemungkinan nanti akan ada perusahaan lain nggak yang meniru VTube. Interesting kan? Kenapa perusahaan lain mau meniru VTube? Gitu. Kenapa? Karena VTube sudah melakukan terobosan baru dalam dunia digital advertising, di mana yang sebelumnya orang tidak pernah mau nonton iklan, tetapi ini wajib dan harus nonton iklan. Yaitu caranya gimana? Ternyata caranya adalah orang kalau bisa mau dan menonton iklan adalah diiming-imingi dengan imbalan. Nah, ini adalah terobosan baru dalam dunia digital advertising, di mana orang pasang iklan sekarang tujuannya adalah harus ditonton. Nih ya, lu bayar jumlahnya sama VTube dan YouTube. Oke lah, di VTube di YouTube lu dapatnya 4 kali lebih banyak tadi, 4 kali lipat lebih banyak tayangannya. Oke. Tetapi iklan lu nggak ditonton, di skip. Itu namanya pemborosan nggak? Pemborosan nggak? Dan apa yang dilakukan oleh perusahaan advertising sekarang, mereka adalah mencari cara gimana caranya agar orang itu mau menonton iklan. Itu perusahaan advertising bisa seperti itu, dan VTube adalah jawaban, salah satu jawaban, bukan jawabannya, tapi salah satu jawaban di mana menonton iklan ternyata orang jika mendapatkan imbalan itu akan senang dan iklan itu akan ditonton demi imbalannya tentu. Tetapi mau nggak mau harus nonton. Nah, ini kan terobosan baru dalam dunia digital advertising. Setuju ya? Makanya kenapa kalian nggak heran jika lihat kebetulan ya, kalau misalkan di channel kita nih, channel gua, channel Ferry punya, ataupun channel Chandra Teja ya, pasti kebanyakan keluarnya iklan apa? Binomo, Olim Trade yang berbau-bau investasi lah gitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh perusahaan itu sekarang? Ya, selain mereka berikan melalui YouTube yang kalian bisa skip itu, ya, dan kebanyakan gue yakin semua pada skip, ya. Binomo, Olim Trade, Snack Video, dan lain-lain yang beriklan di YouTube itu, mereka malah mengendorse, mereka melakukan endorsement melalui pembuat konten kreatif, melalui para YouTubers. Makanya kenapa lu kalau lihat channelnya siapa? Asyad Ahmad ya gitu. Kenapa dia selalu mempromosikan di dalam kontennya itu tiba-tiba ada promosikan Binomo. Lalu Jessica Jane, kenapa di dalam kontennya tiba-tiba kadang-kadang nih ya, di dalam konten Jessica Jane terlalu belanjalah di Tokopedia dan lain-lain. Karena dengan harapan orang lebih senang nonton konten kan, nonton konten mereka dan diselipkan itu di dalamnya gitu. Itu adalah usaha dari perusahaan advertising untuk terus gimana caranya agar iklan itu bisa ditonton. Dan menurut gua cara dari VTube itu adalah suatu langkah ya, salah satu langkah dan salah satu jawaban untuk perkembangan dunia digital advertising. Percayalah sama gua, cara ini nanti akan banyak ditiru oleh perusahaan digital advertising lainnya. Cara yang dilakukan VTube ini akan banyak ditiru oleh perusahaan digital advertising lainnya. Bukan cara yang maksudnya ilegalnya, bukan. Gue nggak ngomongin masalah dia nanti yang member get member, terus yang VP antara member dan nggak dibeli perusahaan, itu urusan beda ya. Kita keluar dari itu, tapi kita masuk ke konsep digital advertising di mana orang nonton iklan memperoleh imbalan. Ini adalah solusi terbaru, dan makanya kenapa yang gue katakan waktu gue ngobrol dengan Bro Ferry Kunya waktu itu mengatakan bahwa kalau VTube ini satu hari misalkan tutup, akan ada perusahaan lain yang buka lagi gitu. Ada perusahaan lain yang buka lagi karena
VTube itu adalah salah satu jawaban dari kaum milenial bisnis digital advertising milenial saat ini gitu. Oke. Ya, sebenarnya itu aja yang mau gue sampaikan ke kalian. Kira-kira kalian setuju atau enggak, atau kalian ada komentar? Ayo silahkan kalian komen aja. Dan gue akhiri saja video gue untuk kali ini, yang mana ya gue nggak review khusus untuk videonya Mr. Godfather, tapi juga gue membicarakan hal-hal lainnya mengenai VTube, dan kedepannya gue juga akan membicarakan hal-hal lain mengenai VTube jika ada perkembangan terbaru. Dan tentu saja hari demi hari terlewati, dan kita sudah mau lewat nih dari awal Maret. Seperti janji gue, jika lewat dari tanggal 10, gue akan membuat konten untuk menagih janji dari VTube. Walaupun kemarin Mr. Jack Boy sudah mengeluarkan video yang mengatakan bahwa minta maaf karena prosesnya telat, tetapi buat gue itu belum atau tidak menjadi sesuatu yang bisa kita pegang, karena kembali lagi pada saat VTube kemarin tutup mengatakan bahwa segala informasi resmi dari VTube akan ada di official Facebook, Twitter, dan juga Instagramnya dari VTube. Jadi kalau memang terlambat atau masih ada yang perlu diurus lagi sehingga membuat VTube ini legalisasinya menjadi mundur, seharusnya diinformasikan melalui Facebook, Instagram, dan juga Twitter dari resmi dari VTube. Itu seharusnya sih gitu ya, bukan dari video yang disebarluaskan melalui WA gitu mengenai Jack Boy mengatakan sorry ya ini ntar bakal telat. Bukan seperti itu caranya ya. Harus lebih, VTube harus belajar lebih profesional dalam menyampaikan suatu informasi, bukan seperti itu caranya gitu ya. Oke guys, itu aja kira-kira masukan gue dan info yang dapat gue berikan mengenai perkembangan VTube terkini. Dan juga jangan lupa untuk kalian follow channel kedua gue. Gue cukup kecewa guys, gara-gara kemarin itu gue udah bikin konten, tapi kok channel gue belum banyak yang subscribe channel kedua gue. Di mana kekompakan para VTubers yang sama ini gue bangga-banggakan dan gue agung-agungkan. Gue katakan bahwa komunitas VTuber solid dan saling mendukung satu dan sama lainnya. Ayo guys, buktikan. Gue akan taruh linknya di channel kedua gue ini. Gue akan taruh linknya di atas sini. Ini adalah membahas khusus mengenai alur cerita film ya. Ini kebetulan film yang terakhir kita bikin ada di sini linknya. Oke. Itu kalian klik aja di situ, dan ada juga di deskripsi, nanti akan gue taruh juga linknya. Jadi kalau kalian ingin ada film-film atau alutsista film yang ingin gue dan adik gue ceritakan dan gue bahas dan gue bikin videonya, kontennya, kalian komen aja di sana. Channelnya namanya Film Tegang, channel Film Tegang. Tapi bukan hanya film-film tegang aja sih, yang lain juga banyak. Kalian bebas mau film apa aja. Oke, gue akhiri saja konten gue untuk hari ini. Silakan like jika kalian suka, dan kalian share jika menurut kalian konten ini informatif. Jangan lupa untuk komen sebebas-bebasnya, tetapi tolong jaga sesuai dengan peraturan dari YouTube guys ya. Dan juga di subscribe channel gue dan juga channel kedua gue Film Tegang, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten Koko Dugong yang lainnya. Koko Dugong pamit. See you guys. Ciao.